Menggunakan Mendeley desktop gitu. Apakah di sini sudah ada yang menggunakan desktop atau kebanyakan menggunakan reference manager nih Bapak Ibu? Saya desktop itu Udah. malah Oh, nggak bisa ini, nggak bisa download, nggak bisa dipakai, malah reference manager aja bisanya. oh, Ibu menggunakan MacBook, Pakai tab ini pakai laptop Windows atau iOS? Windows ini. Oh, Windows. Oke. Mungkin nanti kalau semisal ada Bapak Ibu yang sudah menggunakan reference manager gitu nggih, nanti boleh menggunakan reference manager terus. Cuman ada beberapa fitur yang memang berbeda dengan Mendeley Desktop. Mendeley Desktop itu lebih mudah penggunaannya nggih Bapak Ibu. Tapi kalau semisal udah nggak bisa Mbak Hanifah, laptop saya nggak support untuk desktop, bisanya reference manager. Nah, itu biasanya terkendala kalau Bapak Ibu menggunakan Mac iOS kayak gitu terus Windows yang terbaru. Nah, itu memang ada kendala-kendala seperti itu. Boleh diperkenankan juga Bapak Ibu menggunakan reference manager. Tapi kalau semisal Bapak Ibu setelah saya jelaskan nih, coba saya demonstrasikan penggunaan desktop gitu nggih. Terus Bapak Ibu merasa saya mau juga Mbak menggunakan Mendeley desktop, itu bisa. Jadi di laptop Bapak Ibu ada dua aplikasi Mendeley itu boleh. Asalkan satu akun yang sama. Jadi nanti Bapak Ibu loginkan dengan akun yang sama. Kalau semisal di laptop Bapak Ibu sudah ada reference manager. Mungkin langsung saja nggih saya praktekkan, saya mulai untuk materi ketiga malam hari ini nggih Bapak Ibu, agar nanti kalau Bapak Ibu ada kendala bisa langsung menanyakan. Kalau ada kendala saat mendownload juga bisa langsung ditanyakan. Begitu nggih Bapak Ibu? Saya udah download Mbak, cuman kan ini Ya. kan laptop kantor, nggak Heeh. bisa aplikasi lain masuk gitu loh. Oke, Jadi kalau kayak bisanya gitu ya harus ada manajer. IT-nya ya Ibu, harus ada security Ya, kodenya. nggak bisa ini ditolak, soalnya udah dikunci, dianggap aplikasi lain gitu. Oke, boleh boleh kalau seperti itu Ibu gunakan reference manager saja, nggih. Ya, Karena kalau laptop kantor memang biasanya ada kode kode-kode tertentu atau security kodenya gitu. ya benar. Baik, langsung saja saya share screen nggih Bapak Ibu. Oke, Oke, apakah share screen-nya sudah terlihat? udah. Oke, Udah. di sini Bapak Ibu, nah ini adalah link yang saya kirimkan ke WA Group. Nah, di sini Bapak Ibu untuk mendownload gampang sekali, tinggal diklik saja. Ada tulisan Mendeley, tinggal kita klik Mendeley-nya. Nah, dia nanti akan langsung mengarahkan seperti ini Bapak Ibu. Ada recommended for your system, ada other platforms gitu nggih. Silahkan Bapak Ibu pilih yang recommended for your system. Di sini nanti juga akan menyesuaikan. Kalau Bapak Ibu menggunakan Mac iOS, di sini for-nya pasti akan berganti menjadi Mac iOS. Tapi karena saya menggunakan Windows, jadi for-nya adalah Windows. Tinggal diklik saja, dia akan langsung memproses untuk mendownload. Sebelumnya di sini apakah ada yang menggunakan Mac iOS, Bapak Ibu? Ada Mbak. Ada, oke. Mungkin nanti bisa relawan share screen gitu Bapak Ibu karena untuk Mac iOS, Mendeley Desktop ada instalasi khusus. Jadi ada add-in tambahan kalau Ibu berkenan menggunakan Mendeley Desktop. Gitu. Oke. Jika sudah prosesnya selesai seperti ini, nah ini kan sudah terdownload nih Bapak Ibu. Tinggal kita klik aja, kita buka. Kita tunggu dulu. Oke, ada do you want? Kita yes. Nah, selanjutnya ada Mendeley setup. Setupnya. Tinggal kita next aja Bapak Ibu. Next. Terus tinggal license agreement-nya kita setujuin saja. I agree. Terus tinggal di next lagi. Nah, tinggal di install. Sebentar. Bisa Ah, diulangi lagi Mbak dari boleh. yang recommended for you tuh Pak. Oke. Setelah Kalau Bapak Ibu recommended for klik, ya, kita klik recommended for your system ini, diklik. Setelah itu dia ya. akan memproses download ada di pojok kanan atas. Nah, karena ini saya sudah selesai mendownload, nanti akan ada di sini Bapak Ibu. Lalu, karena sudah selesai, kita klik dua kali untuk membuka, untuk merunning. Terus kita pilih yes. Yang yang mananya yang diklik? Ini kan kita klik tanda download, terus ada tulisan Oh, Mendeley. downloadnya.
Oh, Iya, downloadnya 2 kali kliknya. iya betul. Lalu lambang Mendeley-nya kita klik 2 kali, Bu. Oke. Delay. Jika sudah, oke, nanti kita ikutin dulu nggih untuk langkah-langkahnya seperti itu Bapak Ibu. Tinggal kita next aja. Kita I agree, kita next lagi, lalu kita in. Pelan-pelan, Mbak. Pelan-pelan, Mbak. Oke, oke, oke. Oke. Habis diklik download 2 kali, terus klik mendeley 2 kali, terus Ya, apa lagi, terus Mbak? kita klik yes. Klik yes. Nah, setelah itu kita Oke. next. Oh, itu next. Setelah itu kita I agree. Oh, mana agree-nya? Nggak kelihatan. Mana agree-nya? I agree. Oh, oh, Kita klik I agree. Terus choose install location. Kita next aja, nggak usah diklik apa-apa. Tinggal kita next. next. Nah, terus kita install. Ada tulisan install. Kita klik install. Install. Oke. Oh, ini proses menginstalnya ya. Ya, ini proses menginstalnya. Bentar, oke. Coba saya ulangi ya, karena tadi ada running. Oke, kita install dulu. Ini adalah proses installnya. Tunggu sampai 100%, sampai selesai. Sampai hijau-hijau ini ke paling ujung ya Bapak Ibu. Hmm. Kita tunggu dulu. Kalau sudah tinggal kita klik finish. Nah, kalau sudah klik finish, nanti Bapak Ibu tinggal di sini nanti akan running Mendeley. Kalau semisal Bapak Ibu belum login gitu nggih, nanti belum tampilannya belum seperti ini. Akan ada kotak kecil bertuliskan email dan juga password. Nanti silahkan dimasukkan akun yang Bapak Ibu punya. Kalau semisal Bapak Ibu punya akun reference manager, silahkan dimasukkan reference manajernya, akun yang sama. Kalau semisal Bapak Ibu belum punya reference manager gitu nggih, belum punya reference manager, belum punya Mendeley desktop, silahkan Bapak Ibu kita register. Coba nggih, coba kalau kita bentar, coba kita sign on. Oke, nah di sini register. Kita Oh, akan yang register. di mana tadi diklik? Gimana, Ibu? Di mana kan dari tadi setelah klik finish tadi itu kan tampilan ada banyak tuh lembaran tampilan. Di mananya setelah itu diklik Jadi kalau setelah kita klik finish, itu nanti akan otomatis ya. muncul seperti ini, Bu. Oh, gitu. Ya, kalau semisal kita belum pernah memiliki Mendeley. Kalau Bapak Ibu sudah Hmm. pernah masuk Mendeley, itu nanti akan keluar sama seperti saya tadi. Sudah ada file-filenya, sudah ada akunnya, begitu. Hmm. Nggih, kalau semisal Bapak Ibu merasa saya memang belum punya Mendeley desktop, tapi saya sudah punya reference manager, Mbak. Berarti kan Bapak Ibu sudah memiliki akun Mendeley gitu, nggih. Silahkan Bapak Hmm. Ibu masukkan email dan juga passwordnya. Email dan juga password yang sama dengan akun reference manager Bapak Ibu. Kalau belum Hmm. punya sama sekali dua-duanya, silahkan diklik bagian register ini. Kita klik. Mana mana register? Nggak nampak mana register Ada tadi. nampak register Ibu tadi di bawah kecil sebentar. Di bawah. Di sini, kecil ini. Oh, oh Iya. iya, iya. Nah, ini nanti Kelihatan dia jadi. akan langsung mengarahkan ke mendeley.com. Nah, di sini silahkan nanti Bapak Ibu masukkan email. Nah, ini.
masukkan emailnya Bapak Ibu, boleh Gmail, boleh akun email kampus, bebas nggih. Coba saya gunakan akun Gmail biasa gitu nggih. Nah, kalau seperti ini, kita continue, sudah dimasukkan. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali register, akan muncul given name, family name, dan juga password. Tapi kalau akun emailnya Bapak Ibu sudah pernah digunakan, Bapak Ibu sudah pernah terdaftar di mendeley.com, nanti munculnya langsung password. Di sini berarti Bapak Ibu sudah pernah mendaftarkan akun email tersebut. Bagaimana kalau lupa passwordnya Mbak Hanifah? Bapak Ibu bisa forgot password. Kalau benar-benar udah nggak keinget gitu, nggih, udah benar-benar, wah saya benar-benar lupa Mbak Hanifah gitu. Nah, bisa Bapak Ibu forgot password. Gimana Bapak? Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, kalau semisal Bapak Ibu sudah forget password, silahkan nanti Bapak Ibu masuk ke dalam emailnya Bapak Ibu. Dilihat di dalam emailnya, apakah ada di sana tulisan reset password atau email dari Elsevier. Silahkan kalau semisal ada, tinggal di reset password, dimasukkan password baru. Gitu. Kalau semisal belum ada kayak saya ini akun baru gitu, nggih. Baru pertama kali masuk juga. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu masukkan nama depannya, nama belakangnya, baru passwordnya. Nah, password ini Bapak Ibu terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga karakter. Pastikan dia sampai strong. Baru kita register. Oke, tunggu dulu. Nah, sudah welcome. You have an Elsevier account. Nah, kita sudah masuk nih. Sudah masuk di Elsevier atau di mendeley.com-nya. Setelah itu, Bapak Ibu turun lagi ke bawah. Kita buka lagi Mendeley desktop kita yang aplikasi nggih, bukan web, bukan yang ada di Chrome, tapi yang aplikasi di bawah. Kita masukkan ulang email dan juga passwordnya sesuai dengan yang sudah terdaftar tadi. Oke. Oke, nah setelah itu Bapak Ibu silahkan diklik Stay Sign In. Kenapa seperti itu? Agar kita selalu terhubung, bukan terhubung, selalu akun itu nggak terlogout gitu, selalu masuk. Lalu tinggal kita sign in. Nah, jika sudah tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu, tinggal kita close aja. Nah, di close. Kalau udah, pastikan Bapak Ibu close dulu semua Microsoft Word yang kita buka untuk menautkan add-in-nya. Ada yang namanya add-in plugin untuk MS Word. Jadi Bapak Ibu close dulu semua MS Word yang ada di laptop Bapak Ibu yang Bapak Ibu buka gitu nggih. Semua Word ditutup, baru nanti kita klik bagian tools. Ada nanti kalau semisal belum ter-add in, di sini tulisannya install MS Word plugin. Silahkan nanti diklik gitu. Sampai nanti kalau semisal Bapak Ibu cross check gitu nggih di bagian reference ini akan masuk tools Mendeley Desktop. Nah, ini adalah tools dari Mendeley Desktop. Kalau Mendeley Reference Manager adalah Mendeley Site seperti ini. Bedanya di sini. Gitu. Kalau untuk cara mensitasinya juga beda antara Mendeley Site Omatic dan juga Mendeley Site dari Reference Manager. Selanjutnya, di sini saya juga mungkin akan menjelaskan sedikit penggunaannya gitu nggih Bapak Ibu. Kemarin Bapak Ibu sudah mendownload referensi. Di sini kita bisa memasukkan referensi-referensi Bapak Ibu ke dalam Mendeley Desktop. Tapi sebelumnya, sebelum Bapak Ibu masukkan ke dalam Mendeley Desktop, silahkan Bapak Ibu pindahkan dulu. Kemarin yang sudah di-download, masuknya ke file download gitu, nggih, semisal. Bapak Ibu silahkan buatkan rumah baru atau folder baru. Boleh di-download, boleh di dokumen, boleh juga di data D.
gitu. Tergantung Bapak Ibu. Jadi untuk file-file yang sudah Bapak Ibu buatkan rumah ini, jangan sampai dihapus, jangan sampai dipindahkan. Karena file-file yang sudah masuk ke dalam Mendeley desktop itu tidak boleh dipindahkan, apalagi dihapus. Kenapa seperti itu? Itu nanti akan mempengaruhi, sebenarnya kalau untuk citasi tidak berpengaruh, cuman saat untuk digital writing, file-file yang ada di dalam Mendeley desktop kita tidak bisa dibuka atau kita tidak bisa membaca isinya apa. Kalau semisal kita mengotak-atik file manajernya. Karena basic penyimpanannya untuk Mendeley desktop itu ada di laptop Bapak Ibu. Kenapa kok dia bisa offline? Kenapa kok bisa tanpa internet itu karena itu dia by file dari yang ada di laptop. Kalau maaf, kalau reference manager itu kan metadata, nggih. Jadi kita nggak punya filenya, kita hanya punya metadatanya. Makanya kita harus selalu online kalau kita menggunakan reference manager. Gitu. Jadi kami sarankan silahkan dibuatkan folder, mungkin di dokumen gitu nggih. Nah, seperti saya seperti ini, mungkin kita bisa tuliskan paper 1, paper 2, paper 3 gitu nggih. Seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal kita add in kan. Untuk add in kan ke Mendeley itu caranya ada banyak. Sebelum kita add in kan, tadi kan kita sudah membuatkan dia rumah di dokumen. Kalau Bapak Ibu mau membuatkan rumah di Mendeley itu juga bisa. Cuman kalau di sini kita harus create ulang atau membuat ulang. Jadi kita kalau manggil folder itu nggak bisa satu folder beserta rumahnya masuk ke Mendeley itu nggak bisa. Jadi kita harus buatkan dulu rumah di Mendeley. Caranya Bapak Ibu fokus di sebelah kiri. Di sini ada tulisan create folder. Sebentar, akan saya zoom. Nah, ini di sini ada tulisan create folder, Bapak Ibu, di bawahnya My Library. Tinggal kita klik saja, lalu kita tuliskan mau dikasih nama apa nih rumahnya. Semisal saya tulis paper 1, tinggal kita enter saja. Dia sudah akan menjadi folder. Baru kita add in kan filenya. Caranya kita naik ke atas. Di sini ada segitiga terbalik, Bapak Ibu. Segitiga sangat kecil ini. Kalau kita klik, dia akan muncul 4 tools. Tools yang pertama itu adalah add file. Kedua ada add folder. Ketiga ada watch folder. Dan keempat ada add entry manually. Untuk penggunaannya kita hanya gunakan dua saja. Yang pertama adalah add file, yang kedua adalah add entry manually. Kenapa yang dua ini nggak kita pakai, Mbak Hanifah? Sebenarnya sama saja, Bapak Ibu. Untuk add folder dan watch folder ini nanti kegunaannya sama, sama-sama bisa memasukkan file dalam jangka banyak sekaligus gitu. Cuman bedanya hanya di tampilannya. Kalau kita add folder, nanti bentuknya yang muncul adalah folder-folder kayak gitu. Jadi lebih kecil. Oleh karena itu kita menyarankan pakainya yang add file. Tinggal kita klik saja Bapak Ibu add file. Nah, kita tunggu. Dia nanti akan mengarahkan ke folder yang mau kita masukkan. Kalau semisal belum terarah di folder yang kita mau, tinggal Bapak Ibu cari di mana letaknya. Oke, semisal saya mau masukkan paper 2 ini. Nah, tinggal kita cari, kita klik buka dua kali, keluar file-filenya. Kita klik satu file, lalu kita tekan di keyboard kita, Ctrl A. Kita select all, kita pilih semuanya. Baru kita open. Nah, dia akan langsung otomatis masuk semuanya ke dalam Mendeley kita. Nah, ini adalah processingnya di sini. Oke, setelah itu, nah ini udah masuk semua nih dari paper 2 yang tadi ada di dokumen. Kalau Bapak Ibu mau masukkan lagi, tinggal lagi diklik segitiga kecil, add file, terus kita cari lagi. Tadi habis di paper 2, lalu di mana lagi gitu nggih? Semisal paper 1. Sama kayak tadi, klik satu kali, lalu di Ctrl A, tinggal di open. Nah, sudah masuk semuanya. Di sini Bapak Ibu, kalau semisal ya, tadi Bapak Ibu, maaf kemarin Bapak Ibu sudah
mendownload nih. Hasil downloadnya yang ada di file manager itu ada semisal 100 file. Tapi kok saat kita masukkan ke Mendeley dia hanya masuk 95 file atau dia hanya masuk sedikit gitu nggih. Berarti kalau seperti itu Bapak Ibu saat mendownload itu ada downloadan yang sama. Jadi terduplikat. Otomatis di dalam Mendeley itu yang masuk hanya satu. Gitu. Jadi untuk Mendeley ini Bapak Ibu mereka bisa mensortir file-file yang sama hanya masuk satu nanti di dalam Mendeley. Jadi kalau semisal Bapak Ibu download 100 kok yang masuk cuman 98, cuman yang masuk 95, berarti di dalam downloadan Bapak Ibu tadi itu ada file-file yang sama. Karena secara otomatis Mendeley hanya memasukkan satu. Kalau Bapak Ibu mau melihat di sini ada berapa file, tinggal diklik salah satu file. Lalu di bawah nih ada tulisan 1 of 45 dokumen. Jadi di sini ada 45 dokumen. Gitu Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Oh, ini saya ketinggalan nih Mbak dari yang tadi sign in tadi. Mbak, nanti Oh, tolong minta step by stepnya dong, Mbak, ditulis gitu loh. Oke. Ya, Ada rekaman. ya step by stepnya ini iya Oke, maksudnya oke. jangan direkaman. Rekaman itu kan kita harus baca satu-satu, kita sibuk nih. Kalau baca kan enak gitu. Oh gitu. Jadi Waktunya harus habis, waktunya habis. Jadi kita nggak dapat materi lain. Nanti bisa lihat rekaman lah. Ya nggak masalah ya, rekaman kan bisa banyak juga. Betul, Apa Mbak. salahnya kita minta Minta PPT-nya tolong sih? pelan-pelan saja. Minta oke. PPT-nya kan kita ini bisa nyatetnya juga. juga nggak sempat nih dan udah ketinggalan. Jadinya udah melongo aja lihat. Oke, oke. PPT-nya kan Saya enak. kurang pelan, nggih. Berarti ini saya kurang pelan. Ya, kurang pelan. Kurang Agak pelan. dipelankan Oke, dikit. kita ulangi dari mana? Kita ulangi dari mana? Stay sign in. Oke, stay sign Klik in. klik stay Dari sign in. awal. Ya. Oke, kita dari awal. Oke, Bapak Ibu yang lain sudah standby alat tulis. Silahkan standby alat tulis terlebih dahulu. Saya sign on dulu. Oke, kita mulai dari awal, nggih. Nah, ini Oke. dari memasukkan email. Oke, silahkan Bapak Ibu masukkan email dan juga passwordnya yang tadi sudah terdaftar. Oke, saya masukkan lagi passwordnya. Oke, terus staging in. Setelah kita klik staging in, Bapak Ibu klik sign in yang ada di bawah sebelah kanan. Kita tinggal klik. Nah, lalu akan masuk tampilan Mendeley seperti ini. Oke. Nah, kalau ada tampilan double kayak gini, ini di depannya ini ada tulisan Welcome to Mendeley. Di close aja, di close. Ini juga ada add and create. Tinggal di close aja, close. Oke. Kalau sudah, silahkan Bapak Ibu pastikan dulu. Dipastikan di laptopnya MS Word-nya ini tertutup. Kenapa? Karena kita mau meng-add-in-kan plugin di MS Word. Jadi silahkan untuk dokumen-dokumen yang terbuka ditutup dulu, di-close dulu semuanya, baru Bapak Ibu klik yang namanya Tools. Oke, klik Tools, lalu silahkan Bapak Ibu klik Install MS Word Plugin. Mbak, ini tulisannya uninstall bukan install. Ya, karena sudah tertautkan di MS Word saya. Kalau untuk Bapak Ibu yang pertama kali, di sini pasti nanti akan tulisan install MS Word plugin. Silahkan Bapak Ibu install. Diklik sekali saja. Jika sudah, Oh, yang diklik. Sebentar Mbak, yang diklik tadi itu yang installnya. ya Yang install install yang di atas itu MS yang Word. uninstall. Nah, kalau di tempat saya ini, Oh, yang di bawah itu uninstall. ya, Uninstall. sebentar, sebentar. Uninstall MS. Sebentar, saya uninstall aja biar nggak bingung. Saya uninstall aja. Sebentar, sebentar. Saya close dulu. Oke. Oke.
Kita klik tools. Nah, ini klik install MS Word plugin. Tools, Ini. install MS Word plugin. Ya, Sebentar. Ins- install MS Word plugin. Tinggal kita klik sekali Word saja. Diklik sekali saja. in. Nah, nanti akan ada pop-up plugin installed. Berarti tandanya add-in plugin MS Word ini sudah masuk di dalam MS Word Bapak Ibu. Ini hanya dilakukan sekali saja. Oke. Selanjutnya tinggal kita close. Sudah selesai nih untuk add-innya. Selanjutnya kalau kita mau Oh, memasukkan file. sebentar, Mbak. Kan habis klik install MS Word plugin itu satu kali kita klik, jadi muncul tampilannya ini. Ya, di awal sudah akan Muncul muncul tampilan ini tampilan ini, berarti Ibu. ya Dari muncul awal. tampilan ini setelah install MS Word plugin. Nah, ini tampilannya muncul. Ini artinya bagaimana tadi? Ini artinya Mendeley Bapak Ibu sudah siap untuk digunakan. Oh, Pluginnya sudah masuk ke MS Word. Sudah tertautkan. Gitu. hmm, Oke. Selanjutnya, kalau sudah seperti itu, saya besarkan aja biar nggak bingung. Selanjutnya, Bapak Ibu tinggal memasukkan file-file yang kemarin di-download. Kemarin Bapak Ibu sudah mendownload file referensi. Masuknya kan masih di file manajernya Bapak Ibu. Di sini, di bagian download ini. Betul? hmm, ya, Nah, ya. itu silahkan Bapak Ibu Hmm, pindahkan dulu. Jangan ada di file download. Dipindahkan, dibuatkan folder baru. Nah, kalau saya buat folder barunya itu ada di dokumen. Saya namai paper 1, paper 2, paper 3. Silahkan, Bapak Ibu bebas mau buat di mana saja. Silahkan add new folder dan dibuatkan folder baru. Kalau sudah, silahkan yang dari download, di copy paste atau di cut, digunting, dipindahkan ke folder yang baru yang ada di dokumen ini. Nah, jadi dia akan menjadi satu di dalam satu folder. Oke. Jika sudah jadi satu dalam satu folder, Bapak Ibu buka lagi Mendeley desktopnya. Kita masukkan ke dalam Mendeley-nya. Ntar, coba saya remove dulu biar nggak bingung nanti. Delete dokumen. Oke. Cara memasukkannya, Bapak Ibu bisa juga membuat foldernya. Cara membuat foldernya adalah di sebelah kanan, maaf, di sebelah kiri, itu ada yang namanya create folder. Bapak Ibu bisa, mana bentar, create, mana create foldernya enggak bentar, bentar nampak Ibu, ya? Mana bentar. create Bentar. foldernya? Sebentar. Create foldernya ada di sini, sebelah kiri. Oh, yang di kanan. Iya, kalau di Bapak Ibu di kanan. Ada tulisan Ini di create kanan, di kanan. folder. Ini di sini. Iya, create folder. Ya, buat Ya, folder gitu ya. diklik sekali aja, terus Oh, ditulis. yang mana? Yang mana? Mbak, Yang, ini Mbak bilangnya create folder, tapi tanda kursornya sebelah kiri ini bukan create folder yang bentar, di ini create folder. Ini, all document. Ini all document. ini. Bawah. Eh, Kalau diklik, di sini terbaca all document. ini. Panah saya ini, apakah terlihat Ya, ya di kursor sini? itu ya. Ini, Oh ya, itu all document. Nah, ya all document yang terblok. bawahnya lagi, bawahnya kan ada tulisan create folder. Recently edit. Jadi penambahan yang terakhir. My Mungkin yang buka publication, folder yang terakhir kali ya. yang paling Recently bawah, edit. yang paling bawah. Yang paling bawah create folder. Nah, ini tinggal diklik. Kalau kita klik memang Oh, tulisannya nggak create folder, tapi untitled folder. untitled folder. Ya, Oh, karena kita harus menamai foldernya.
Setelah diklik satu kali, tinggal Bapak Ibu ketik nama foldernya. Paper satu. Terus di enter. Dia akan menjadi satu folder. Nih. Oke. Sampai sini aman. Bentar, Mbak. Belum. Aduh, Oke. Oke. Aman kecepatan. tuh. Kecepatan, ketinggalan terus. Aman Bu, aman Bu. Bapak Ibu yang lain apakah aman? Aman, Mbak. Soalnya Grammar Hadi lagi, Aman. Mbak. Aman, aman. Udah ada mendelainya, Lanjut, Mbak. lanjut Udah aja. masuk mendelay, Lanjut sudah aja. masuk. Baik, baik Bapak Ibu. Gitu loh. Oke. Setelah itu, mungkin nanti kalau misal saya terlalu cepat atau saya Bapak Ibu ketinggalan gitu nggih, mohon maaf sangat nih Bapak Ibu karena kita di sini juga keterbatasan waktu. Silahkan nanti bisa mengulang atau mereplay video yang ada di Zoom ini dan juga yang ada di rumahskopus.com. Kalau Bapak Ibu pengen catatan, ada notes, ada PPT setelah ini coba saya konsultasikan. Kalau bisa nanti akan saya buatkan, gitu nggih? Oke, Oke, selanjutnya oke. kita klik yang namanya segitiga terbalik ini. Kita klik sekali saja, ada tulisan add file, add folder, watch folder, dan juga add entry manually. Di sini kita hanya menggunakan dua Bapak Ibu, add file, maaf, dan add entry manually. Tinggal kita klik saja add file. Nah, di sini nanti dia akan mengarahkan ke folder yang akan kita masukkan. Kalau tidak, dia di folder yang salah, tinggal Bapak Ibu cari letaknya tadi di mana gitu nggih. Diklik dokumen, terus kita masuk ke folder yang ingin kita masukkan. Klik satu kali saja, klik satu kali, lalu di dalam keyboard silahkan diklik Ctrl A. Gunanya untuk menselek semua file-file yang ada. Tinggal kita open. Dah, selesai. Gitu. Saya ulangi sekali lagi. Klik segitiga kecil yang ada di atas. Terus add file. Cari foldernya. Klik satu filenya. Lalu tekan Ctrl A. Jika sudah, silahkan di-open. Oke, sudah masuk semuanya. Gitu. Jadi untuk Mendeley ini, Bapak Ibu, memang ini gunanya untuk menyimpan eh, daftar pustakanya Bapak Ibu, file Bapak Ibu. Jadi kita buat perpustakaan digital. Gitu. Setelah itu, kalau filenya sudah masuk semuanya, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah penulisan author, title, tahun, dan publish in. Di dalam 4 kolom ini harus terisi semua. Kalau Bapak Ibu memasukkan jurnal, diharapkan semua keempat kolom ini terisi. Kenapa seperti itu? Karena itu nanti berhubungan dengan daftar pustakanya Bapak Ibu. Kalau ada penulisan yang salah, semisal nih, saya ubah dulu nggih Bapak Ibu. Nah, di sini judulnya, title-nya dia salah, masa judulnya judul salah gitu nggih. Bapak Ibu atau kalau enggak, semisal Bapak Ibu menemukan penulisan judulnya berbahasa Arab, penulisan judulnya berbahasa Jepang, berbahasa Cina. Silahkan untuk pembenarannya tinggal diklik satu kali, terus diklik kanan. Akan muncul update details dan kawan-kawannya. Bapak Ibu klik yang bagian update details. Diklik saja, dia langsung akan menyesuaikan. Nah ini, title-nya akan berubah. Sama halnya kalau semisal Bapak Ibu, semisal tahunnya masih kosong, publish in-nya masih kosong. Silahkan diklik kanan, lalu di-update details.
Dia akan mengupdate berdasarkan DOI yang sudah tertera. Seperti itu. Itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan karena itu berhubungan nanti dengan daftar pustakanya Bapak Ibu. Karena kan file-file ini akan kita sitasi. Jadi penulisan harus benar kalau bisa terisi semua. Berbeda halnya dengan buku Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memasukkan buku ke dalam Mendeley Desktop, bagian publish in itu pasti nanti akan kosong. Kenapa seperti itu? Karena kalau di dalam buku gitu nggih, itu memang nanti publish in-nya kosong, tapi nanti di sini akan ada tulisannya. Coba kita ganti publisher Elsevier. Nah, di sini Bapak Ibu. Di sini padahal publishernya dia sudah tertuliskan Elsevier, tapi di sini publish in-nya kosong. Nah, kalau untuk buku memang penulisannya seperti itu atau yang tertera seperti itu. Tapi kalau setelah kita nanti add in kan, kita citasi di reference atau di daftar pustaka akan muncul lengkap. Gitu. Jadi notnya adalah kalau Bapak Ibu memasukkan jurnal, keempat ini harus terisi. Tapi kalau Bapak Ibu memasukkan buku, memang nanti di publish in ini akan kosong. Tapi di sebelah kanannya, di metadatanya, dia akan sudah ada tertulis. Gitu. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu mau memasukkan dari buku yang sudah tercetak, atau Bapak Ibu mau memasukkan sumber dari web page gitu, nggih. Di Mendeley ini ada yang namanya add entry manually. Kita klik segitiga kecil, lalu kita add entry manually lagi. Nah, di sini akan muncul pop-up kecil nih. Pop-up kecil. Tipenya di sini banyak Bapak Ibu. Dari buku sampai report, sampai web page, working paper pun ada. Silahkan nanti disesuaikan dengan Bapak Ibu ingin memasukkan apa. Kalau semisal buku tinggal diklik buku. Buku pun ada dua, book section dan buku. Beda nggih Bapak Ibu. Silahkan diklik book. Nah, jika sudah, silahkan Bapak Ibu bisa masukkan title-nya. Karena judulnya tadi adalah add entry manually, di sini Bapak Ibu harus mengetik manual. Karena yang kita masukkan itu kan buku yang sudah tercetak. Jadi beda gitu nggih, nggak bisa kita copy paste. Nah, kita masukkan judulnya. Lalu di bagian author, nah di sini ada tulisannya nih, last name, first names. Bapak Ibu nggak usah balik namanya. Semisal, nama saya Hanifah Fajri. Seharusnya ditulis di sini Fajri Hanifah. Tapi Bapak Ibu nggak usah menuliskan Fajri Hanifah. Dituliskan nama yang sesuai aja. Hanifah Fajri. Lalu agar terbalik tinggal di enter. Setelah diklik, setelah ditulis tinggal di enter. Dia akan otomatis terbalik. Langsung Fajri Hanifah. Bagaimana kalau semisal Bapak Ibu memasukkan nama autornya adalah institusi. Semisal Rumah Scopus gitu, nggih. Nggak mungkin di sini nanti tulisannya Scopus Rumah. Kalau tulisannya institusi atau organization gitu, nggih Bapak Ibu, di bawah yang sudah kita ketikkan itu akan ada pilihan. Ini, silahkan Bapak Ibu klik. Jadi bukan di enter, tapi diklik, dipilih. Gitu. Nah, jadi dia akan tetap seperti ini. Dia tidak akan terbalik. Gitu. Jadi kalau untuk nama orang silahkan di enter. Kalau untuk nama instansi, nama organisasi silahkan diklik bawahnya. Pasti nanti akan muncul pilihan di bawahnya. Gitu. Lalu selanjutnya tahun. Nah, di sini silahkan dituliskan tahunnya. 2023. Untuk halaman, karena tadi kan kita masukkannya buku, nggih, bukan book section. Jadi kita tuliskan jumlah keseluruhan dari bukunya, halaman keseluruhan. Kalau book section, kita tuliskan berdasarkan section yang kita pilih. Beda ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di abstract text dan outer keyword ini kita kosongi saja, lompati saja. Biarkan dia seperti itu langsung masuk ke city. Di sini kita bisa tuliskan. Oke, edition dan juga editor juga
ini opsional. Kalau ada boleh dituliskan, kalau enggak ada kita lompati aja. Publisher, nah publisher pasti ada nggih Bapak Ibu. URL, nah URL karena kita tadi kan buku cetak otomatis kita nggak punya URL-nya. Langsung ke bagian ISBN. Yang namanya buku itu pasti ada ISBN-nya. Setelah itu tinggal kita save. Nah, oke. Dia nanti akan langsung masuk di paling atas, Bapak Ibu. Nih, dia nggak ada logo PDF-nya karena ini adalah kita masukkan secara manual dan juga di publish in-nya dia akan kosong. Padahal di sini dia ada publisher-nya, Rumah Scopus. Gitu. Oke, untuk Mendeley aman? Ya, belum aman karena saya pertama baru belajar Mendeley ini. Oke, oke. Kalau untuk Eh, Bapak Ibu pengguna Mendeley Reference Manager sebenarnya toolsnya sama nggih Bapak Ibu, cuma nanti berbeda penggunaan saat kita digital writing gitu. Saat kita digital writing di materi kelima kalau tidak salah, oke. Nanti kami akan menjelaskan bagaimana penggunaan Mendeley Desktop ini. Jadi untuk sesi kali ini kita hanya sampai di bagaimana Bapak Ibu memasukkan file-file referensi Bapak Ibu ke dalam Mendeley Desktop gitu. Untuk penggunaannya gitu nggih, cara mensitasi, cara kita merubah style Mendeley itu akan ada di pertemuan kelima gitu. Oke, sampai sini Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan dulu? Untuk di add in ke Word gimana ya Mbak Hanifah caranya? Oke, Ibu, untuk add in kan ke Word, jangan lupa nanti untuk aplikasi Word-nya silahkan, bukan aplikasi MS Word-nya di close dulu semuanya. Tinggal nanti Ibu klik di bagian tools ini. Di bagian tools, lalu bisa klik nanti install MS Word plugin. Karena saya sudah meng-add-in kan, karena itu di sini tulisannya uninstall. Kalau Ibu belum meng-add-in kan, di sini nanti tulisannya install. Nah, jika sudah bisa di cross check. Bapak Ibu boleh buka Word-nya Bapak Ibu. Dibuka Word. Nanti ada di bagian reference. Oke, nah ini. Ini adalah tools untuk Mendeley Desktop, Bapak Ibu. Begitu Ibu Aida. Mau nanya Bu Hanifah, Iya, Bapak Hasbi, silahkan. eh, kalau eh, kita sudah punya banyak artikel di media, kemudian itu kadang-kadang berbeda, misalkan tulisannya besar semua, itu harus diganti di Mendeley-nya atau di manualnya atau secara manual kan? Oke, Nah, Bapak. kita copy paste nih dari file download ke Mendeley, kemudian tiba-tiba Ya, di Mendeley hurufnya besar semua gitu, itu oke. harus diganti atau gimana? Oke, semisal seperti ini. Coba saya ganti dulu ya. Nah, oke. Semisal di Mendeley hurufnya gede semua kayak gini. Nah, seperti ini nggih, Bapak. Ini kita judulnya besar semua. Coba Bapak klik Iya kanan. betul, besar Ya. semua. Oke, Bapak klik filenya satu kali, terus Bapak klik kanan di update details. Dia nanti akan menyesuaikan. Nah, otomatis berubah. Itu besar semua, besar sendiri dari sananya atau gimana ya? Padahal Ini filenya kayaknya. ini pengaturan dari filenya, Bapak. Oh, kok bisa jadi dari filenya ya? Iya, betul. Jadi kalau semisal kalau ternyata besar semua dan kita klik kanan update details dia tidak mau berubah, mau nggak mau Bapak harus manual menuliskan sendiri di Oh, sebelah kalau kanan nggak ini. bisa berubah Betul, betul. harus manual. Betul, Bapak. Tapi kan ya kalau secara manual di Word-nya gitu, secara manual Word-nya nggak bisa ya? Jangan. Jadi kalau mau mengganti manual jangan di Word-nya, tapi di Mendeley-nya metadata sebelah kanan ini. Kalau Oke, kita itu mengganti yang di pertama. Word, Ya, ya siap. ya. Satu nuan. Yang kedua saya bertanya begini.
Saya kan nulis bareng sama teman. Saya punya Mendeley, teman juga punya Mendeley. Nah, ketika kita sudah download, Mm-mm. bukan download, nah digabungkan filenya. Saya kan nggak punya file Mendeley dia gitu. Terus kemudian saya mau Oke. pindahin ke tempat posisi ini. Itu nggak bisa ya, karena Mendeley-nya ada di sana ya. Itu Gini, gimana gini. caranya, Bu? Caranya, asalkan citasi Bapak, filenya Bapak aktif, dia akan otomatis masuk. Jadi gini, misal ini saya punya satu file, ini punya teman saya. Hmm, Saya sama sekali nggak punya, saya sama sekali nggak punya referensinya. file. Ya, ini filenya. Saya sama sekali tidak punya referensinya. Ya, terus. Pastikan citasinya aktif kayak gini. Dia terblok lebih hitam. Mm-mm. Nanti kalau Betul, kita itu udah copy, pasti. ya, ini saya copy nggih. Terus saya Mm-mm. paste di folder baru. Iya, Maaf, di file di baru. file saya. Betul, betul, betul. Nah, nanti di sini otomatis, nah ini akan ada terpaste juga referensi. Kalau Bapak semisal mau menginsert bibliografi, itu bisa. Tinggal kita klik insert bibliografi. Nah, akan muncul pop-up kayak gini, Pak, kecil ini. Ini adalah pop-up persetujuan, boleh nggak? Kalau semisal referensi dari teman Bapak ini masuk ke Mendeley-nya Bapak, Hmm. gitu. Tinggal kita klik OK. Kita klik Jadi OK. langsung masuk Mendeley ke kita, ke saya. Betul, betul. Nah, ini semua adalah Tapi begini, file-file. kasusnya bukan begitu. Kasusnya nih, saya kan mau digabungkan nih, materi saya sudah bikin, materi teman Mm-mm. sudah bikin, Iya. sama-sama Mendeley, Mendeley Mm-mm. dia, Mendeley saya, Mm-mm. kemudian saya mau Mm-mm. pindahin. Terus saya nggak bisa copy paste karena kok nggak keluar referensi Mendeley-nya gitu, karena Nah, ada di Mendeley dia. Terus oke, kita harus oke. minta filenya dulu gitu atau gimana ya? Ah, jadi gini, asalkan citasinya aktif, Bapak. Asalkan citasinya aktif saat kita Tapi pakai ini, paste. pakai footnote. Oh, nggak bisa kalau itu. Nah, footnote nggak bisa ya, Itu benar. nggak Kalau bisa. aktif kayak gini bisa. Harus sama-sama Mendeley. Gitu. Gitu. Jadi footnote mah nggak bisa ya. Nggak bisa, Bapak. Karena Oh, dia iya ya. belum Terima kasih. Nah itu digital. kata saya pas digabungin tuh malah nggak bisa karena ini Betul. saya Iya, kalau tapi bisa kalau misalkan saya minta download dulu, pindahin ke Mendeley saya baru bisa ya. nggih, betul. Jadi Nah, kalau tapi Bapak Ibu, repot juga ya kalau iya kalau harus satu-satu. Memang kalau kalau gabungan memang harus sinerginya sama, Pak. Satu menggunakan Mendeley, yang satu juga harus menggunakan Mendeley biar enak. Gitu. gimana gimana Bu? Jadi kalau ada penelitian gabungan gitu, nggih, Bapak membuat paper gabungan dengan teman, kalau Betul. bisa yang satu menggunakan Mendeley, yang satunya juga harus menggunakan Mendeley. Jadi sinkronize-nya itu biar enak, gitu. Datanya belum tergabungkan gitu. Iya, Mestinya gabungkan ya, baru tulis bareng. Terima iya, kasih Bu Anita. sama-sama. Nah, ya Mbak Hanifah. Iya, Ibu Nelly. Nah, itu juga kasus kemarin saya juga bingung, Mbak, gimana cara ininya gabungin ya. Nah, Oke. ternyata gampang aja kalau seandainya sama-sama teman kita punya Mendeley, kita punya Mendeley, tinggal sinkron aja. Betul, Nah, sinkron langsung ini dia, langsung betul, terkoneksi. betul, betul. Nah, Nah, di Mendeley juga Bapak Ibu ada yang namanya grup. Nah, di sini saya zoom dulu. Nah, ini ada create group. Selain bisa kita create folder, di Mendeley itu juga bisa meng-create grup. Create group ini gunanya kalau Bapak Ibu itu menggunakan penelitian gabungan. Jadi kita bisa meng-add-in kan teman-teman kita gitu nggih, biar bisa melihat Mendeley-nya kita dan kita juga bisa melihat Mendeley-nya mereka. Itu lewat create group ini. Tapi kalau tidak salah ini hanya bisa satu orang kayaknya, dengan satu email. Jadi kita caranya adalah kita buat dulu nama grupnya, paper gabungan gitu nggih. Terus kita create. Nah, di sini setelah kita create, kita bisa memasukkan email dari teman-teman kita. Tinggal kita send invite. Itu nanti sudah masuk ke dalam file maaf, ke dalam emailnya kolega Bapak Ibu, tinggal di ACC gitu, send invite. Dah.
Nanti di sini kalau sudah di ACC, Bapak Ibu bisa memasukkan file yang ada di sini gitu nggih. Terus teman Bapak Ibu juga bisa melihat gitu. Itu gunanya adalah di sini. Kalau semisal mau menambahkan sepertinya nggak bisa karena kita bisa tambahkan bukan di desktop tapi di reference manager gitu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu untuk Mendeley? Ya, Mbak mau Hanifah mau tanya. Gimana Ibu Yuli? Iya, eh saya kan pakainya dua ya, Mendeley desktop sama reference juga ada gitu. Memang lebih mudah pakai Mendeley desktop ya, karena saya Betul. udah menggunakan gitu. Nah, Nggih. cuman kalau antara Mendeley desktop kita sama Mendeley reference kita, Mm-mm. ya kalau kita sudah masukkan ke desktop, di reference ada nggak tuh Mbak ya? Nggak ada Ada, ya? Ada ada. juga, Asalkan tetap sama filenya. Maaf, asalkan emailnya. akunnya sama. Nggih, akunnya Oh sama. gitu. Iya. Mm-mm. Jadi tinggal Terus nanti di Mandarin Reference Manager Ibu klik synchronize. Dia langsung terhubung. ya, Langsung masuk itu dia. juga. Kalau Mendeley set harus sinkron lagi ketika kita mau ini ya gitu ya, Betul. repot ya. Terus, Betul. terus kalau misalnya tadi tuh, misalnya teman saya pakainya referensi saya senangnya pakai desktop gitu. Ya, Kalau misalnya menggabungkan sama tadi caranya, boleh. Mbak. Iya, betul. Sama Ibu. Oh, hmm, Cuman bedanya nanti di invite grupnya dari reference. Gitu. Kalau di hmm, desktop ini dia hanya bisa satu email. Kalau di hmm, reference bisa gabungan lebih dari satu, Ibu. Gitu. Tapi hmm. nanti sama-sama nanti grupnya Ibu akan muncul di sebelah kiri ini. Oh gitu. Gitu. Ya, ya, ya. Oke, oke. Oke, makasih Mbak Dan Hanifah. kasus Sama-sama. seperti saya harus create grup juga kali ya. Iya, tapi dengan catatan sama-sama menggunakan Mendeley, nggih, Bapak. Hmm. Iya, Mendeley saya Iya, mau. iya, boleh. Bisa ya, ya create grup berarti ya. Boleh bisa, Bapak. Nggih. ya. Makasih. Belum saya coba nih create grup. Oke, silahkan dicoba, Bapak Hasbi. Mbak Hanifah, Iya, Ibu Nelly. ya. Kemarin saya begitu juga Mbak kan berbagi nih sama teman. Yang satu buat pembahasannya bagian ini, saya bagian Mm-mm. ini, begitu Oke. ya. Tapi sepertinya saya nggak perlu ada gabungan grup sih Mbak. Saya tinggal kopaskan punya dia ke Word saya, terus saya klik sinkron, langsung sinkron kok Mbak. Bisa, enggak. Itu Ah, kalau ah, misalnya tidak mau create group, asalkan iya, citasi yang saat kita copy paste itu aktif, dia akan langsung synchronize iya. di HP kita. Betul, Oke. betul. Oke, kita Bagaimana lanjutkan, Bapak tadi Ibu. Ibu bisa ulang lagi sebentar Mbak? Yang mana? Yang Ibu barusan yang disinkronkan tadi gimana Bu? Bisa ulang Ibu? Ini Ibu Nelly tadi ya. Siapa tadi yang barusan yang disinkronkan langsung masuk? Iya, Iya, saya Gimana Bu. tadi itu Bu? Hmm? Gimana tadi itu Bu ceritanya? Oh, ceritanya begini, Bu. Saya kan Nah, ada penelitian gabungan nih, Bu, sama teman saya. Nah, hmm, misalnya contohnya saya tentang kepala bayi, kalau dia anatominya kaki misalnya. Jadi hmm, dia mencari pembahasan tentang kaki, saya mencari pembahasan tentang hmm, kepala. Jadi nanti hmm, saya tinggal kopas aja, Bu, dari pembahasan teman itu ke tempat Word saya. Dan setelah itu hmm, saya sinkronkan Ibu. Jadi langsung tersinkron. Jadi kita nggak pusing lagi untuk mengatur 1, 2, 3, 4 gitu. Fun covernya nggak pusing lagi Bu. Asalkan teman kita ini juga mendelainya juga aktif seperti Mbak Hanifah sampaikan tadi. Jadi tidak betul. perlu pakai create group juga nggak masalah sebenarnya. Begitu loh Mbak. Iya. Nah Oh, gitu. sinkronnya itu di mana Ini Bu, letaknya? ada di Atas atasnya ini, Bu. atas ini. Oh, terlalu kecil, enggak kelihatan. Oh, itu. Jadi diklik sinkron itu. Betul. Diklik Hmm, aja dia nanti langsung otomatis hmm. tertambahkan. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke Grammarly, Bapak Ibu. Nah, untuk Grammarly ini, sebentar, guys, saya izin untuk. Oke, di sini Bapak Ibu, Grammarly yang saya share itu khusus untuk Bapak Ibu pengguna Windows. Untuk Bapak Ibu pengguna Mac iOS, silahkan nanti bisa langsung add-in kan dari add-in yang ada di MS Word. Karena kita menggunakan Grammarly for Word. Jadi Grammarly yang sudah nempel di Microsoft Word-nya Bapak Ibu. Caranya untuk Bapak Ibu pengguna Windows tinggal klik saja di sini nanti. Nah, ini juga
dari drive kita. Pasti kalau nanti Bapak Ibu pakai laptop kantor akan ada himbauan kalau ini virus kayak gitu. Itu tidak masalah karena sebenarnya ini dari drive kita. Jadi terindeksnya mereka virus. Tinggal kita klik download aja. Dan biasanya kalau dari laptop kantor ada perizinan, mungkin Bapak Ibu bisa minta tolong IT-nya juga boleh. Nah, di sini Google Drive tidak dapat memindai file untuk menemukan virus. Klik saja, tetap download. Insya Allah aman Bapak Ibu. Nah, sudah terdownload di sebelah kanan ini. Lagi-lagi kita harus mengclose dulu semua MS Word kita Bapak Ibu. Apa yang sudah kita buka, kita close dulu semuanya. Karena ini tadi kan juga terhubung langsung dengan MS Word gitu nggih. Jadi kita harus close dulu MS Word-nya. Oke. Jika sudah, tinggal kita install. Kita klik 2 kali. Tunggu dulu sampai menemukan pop-up Grammarly. Oke, loading. Nah, di sini, welcome to Grammarly. Tinggal kita get start. Kita klik, nggak usah diklik salah satu, biarkan dia tercentang kedua-duanya. Tinggal kita install. Nah, jika sudah terinstall, oke. Setelah itu akan ada tulisan finish. Bentar, tunggu dulu. Nah, sudah finish. Dia sudah masuk ke dalam MS Word-nya Bapak Ibu. Kita tinggal cross-check di dalam Word-nya. Dia sudah masuk atau belum. Ini masih berupa aplikasi Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa membeli akun premiumnya. Di Shopee banyak, di Tokped banyak, di Marketplace. Letaknya Grammarly ada di sebelah kanan ini Bapak Ibu. Kita bisa klik. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu nanti membeli akun terlebih dahulu, akun premium. Setelah itu kita bisa login kan, karena saya di sini sudah login, tinggal kita open Grammarly. Saat kita open Grammarly, nanti sudah akan ada tools-tools yang aktif. Kalau Bapak Ibu nggak mau beli yang premium, itu juga bisa. Tapi cuma 2 tools yang aktif, Clarity dan Correctness. Untuk 2 tools yang lainnya, dia tidak akan aktif karena kita menggunakan akun biasa tidak premium. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, Bapak Ibu, ini nanti akan saya jelaskan di pertemuan 7. Kenapa seperti itu? Grammarly ini gunanya untuk finalisasi paper. Jadi kalau paper kita sudah selesai, manuskrip kita sudah selesai, silahkan nanti di Grammarly. Jadi ini untuk finishing. Oleh karena itu sekarang kita yang penting alatnya sudah ada dulu di MS Word. Untuk eksekusinya, pertemuan 7 akan saya jelaskan. Correctness gunanya untuk apa, clarity, engagement, delivery ini gunanya untuk apa. Akan saya jelaskan lebih lanjut di dalam pertemuan ke-7. Begitu nggih Bapak Ibu. Ada pertanyaan untuk Grammarly? Untuk Bapak Oh, Ibu. udah lost semuanya, Mbak. I'm lost all of them. Oke. Kalau Mungkin MacBook gimana, Mbak? Sepotong-sepotong ini sempat nyatatnya cuman dari I'm lost oke, Ibu. kehilangan semuanya. Nanti kita bisa mereplay ulang. Gimana Ibu? Tadi ada pertanyaan? Yang Mac Iya, oke. Boleh di-share screen. Untuk Mendeley-nya ada kendala tidak Ibu Nuraini? Untuk MacBook-nya, dari MacBook-nya. share screen ya? Ah, Nggih, tidak silahkan ngerti share sama screen. sekali kok itu. Tidak ngerti aku itu, Ibu. Apaan itu? Oke, Ibu Nuraini. Ya, pemula, pemula. Benar-benar pemula. Oke, Baru nanti. kenal Mendeley. Oke, Oh, nanti gimana? kalau jurnal kan kadang ada yang nggak PDF tuh Word ya. Apakah harus kita rubah dulu di luar sebelum masuk ke Mendeley? Apa Mendeley Aman, bisa? aman, aman, aman. Word pun juga bisa masuk ke Mendeley, Bapak. Asalkan dia berupa file, akan masuk di Mendeley juga terdeteksi. Entah itu PDF, entah itu Word. Gitu. Aman, Bapak. Oke, Ibu. Di sini Mendeley desktopnya sudah bisa? Ini belum.
Belum Nggak bisa. terbuka ya? Oke, oke. Nah, itu diklik dulu 2 kali. Oh, 2 kali. Selesai, oke. Tidak bisa dibuka. Oke, Ibu masuk ke dalam pengaturan yang ada di samping Excel. Heeh, pengaturan sistem, oke. Ibu ke privasi dan keamanan. Privasi dan keamanan. Oke, kita scroll ke bawah. Terus. Nah, itu ada tulisan Mendeley Desktop diblokir, tetap buka. Sebelah turun lagi, oke, tetap buka, klik tetap buka. Oke, silahkan masukkan PIN MAC-nya. Oke, sudah ada twing-twing, kita tunggu dulu. Dia lagi proses running. Oke, bisa diklik lagi, Bu, mungkin Mendeley-nya. Oke. Oke, sudah. Nah, di sini, oke, Ibu sudah langsung masuk, ya. Untuk add in di Word, Ibu silahkan buka Launchpad. Bukan, buka ini, Finder, paling ujung, Finder. Bawah, paling ujung, bawah. Yang ada di laptopnya Ibu, maaf. Oh, Ya, Finder, itu, betul. Terus kita masuk ke aplikasi. Oke, kita cari Mendeley Desktop. Oke, Mendeley Desktop ada di atas. Bisa diklik 2 jari atau klik kanan. Diklik kanan. 2 jari kalau ibu pakai jari, nggih. Klik 2 jari atau klik kanan. ah, Klik kanan ibu. Apakah ibu pakai mouse? enggak. Oke, kalau nggak pakai mouse kita nah itu. Sekarang kita ke tampilkan konten paket. Oke, konten kita klik, kita buka. Terus kita ke research paling kanan. Oke, terus kita ke Make Word Plugin, turun 1 kirinya. Kiri. Sebelah kirinya ini Bu, maaf saya. Ini. Oke, sudah saya tandai. Di sini, Bu. Oh, ini. Oke, diklik 2 kali. Heeh, Word 2016. Oke, nah silahkan di copy dulu ini. Mendeley Word ini di copy. Silahkan Ibu masukkan ke dokumen, boleh? Heeh, pas tekan saja langsung. Tempel item, oke. Sekarang kita buka MS Word. MS Word-nya Ibu di bawah kita buka. Oke, dokumen kosong aja boleh. Sekarang Ibu masuk ke paling atas di bagian tools. Tools itu berarti alat. Alat. Oke, diklik template and add-in. Paling bawah nomor 2. Oke, diklik. Oke, selanjutnya Zotero ini kita matikan dulu. Kita centang. Terus kita plus bawahnya ini. Kita attach. Oke, plus klik. Kita tampilkan pilihan. Oh, enggak, ini Ibu klik dokumen dulu. Ibu klik dokumen. Dokumen itu diklik. Kita scroll ke bawah. Nah, template Word ini kita klik. Yang aktifkan itu. Kita pilih all. Diklik, pilih semua file. Yang oke, selanjutnya sama aja. Oke, Mendeley-nya itu kita klik. Terus buka. Oke, kita oke. Oke, terus aktifkan makro. Nah, Ibu klik bagian referensi. Dia sudah masuk. Untuk Grammarly-nya, Ibu bisa sisipkan paling atas nih, sisipkan. Add in. Nah, add in saya. Oke, lihat semua. Oke, terus kita add in saya.
Bisa diklik nggak? Oh, oke. Kita bisa bursa office ini Bu, maaf. Heeh. Terus kita tunggu dulu di search Grammarly for Word. Di search, kolom search ini, sebelah kiri ini, heeh. Silahkan diketik Grammarly for Word. For Word. Oke, enter. Oke, kita tambahkan. Lanjutkan. Nah, dia tunggu dulu. Kita nanti akan ada di sebelah tampilan ini, akan ada tulisan Grammarly atau Got It. Oh, belum ada. Kita ulangi lagi, add in kan lagi. Lihat semua. Bursa Office, oke. Ketik lagi Grammarly Forward. Oke. Tambahkan lagi. Lanjutkan. Oke, syarat kebijakan lisensi. Ini untuk Word-nya apakah Ibu sudah login? Word Itu belum. Sudah sign in belum, Bu? MS Word-nya. Kalau semisal kita tunggu dulu, kalau semisal dia tidak masuk ke dalam Word, nah kita tidak ada pilihan lain kecuali menggunakan Grammarly yang desktop. Untuk Grammarly desktop, Ibu bisa langsung ke Chrome, bisa dituliskan langsung Grammarly desktop gitu. Ke Chrome aja, Bu, Chrome. Enak ke Chrome. Chrome-nya Ibu. ini ya, Ini di bukan. Safari, Chrome, yang sampingnya MS Word-nya Ibu, yang bawah-bawah. Bawah, yang ada di tools laptopnya Ibu. Yang di toolbar, nah betul, Chrome, bisa dituliskan Grammarly Desktop. Grammarly Desktop. Oke, tinggal di enter. Nah, paling atas itu, tinggal nanti Ibu masukkan akun, terus tinggal di nanti attach file kalau ini. Gitu. Oke, Oke, nanti begitu Ibu. saya lanjut. Ya, Oke, makasih. sama-sama Ibu. Ulang-ulang lagi Mbak. Sudah masuk Grammarly desktop, terus apa lagi yang diklik? Stop, stop. Kalau Ibu sudah bisa download Grammarly yang saya kasih linknya, nggak perlu pakai Grammarly desktop. Jadi salah satu saja. Gitu. Jadi kalau Ya. Ibu sudah bisa mendownload Grammarly yang saya share di grup, Bapak Ibu tidak perlu menggunakan Grammarly desktop. Grammarly desktop itu biasanya kita gunakan di Mac iOS. Kalau semisal add-in Grammarly forward-nya itu tidak bisa. Langkah terakhir kita menggunakan Grammarly desktop. Begitu Bapak Ibu. Oh, gitu. Jadi kalau untuk Mac iOS, iOS baru itu Grammarly desktop. Jadi kalau Betul. Windows Yang saya yang di kirimkan di grup. download, Betul, yang di betul, download. betul. Ada pertanyaan lagi? Izin Mbak Ya. Hanifah, Oke, Ibu Deborah gimana? ya saya sudah download semua dan sudah install, baik itu Mendeley maupun Grammarly. yang Grammarly. Kendalanya saya bisa izin share dokumen saya ya Mbak ya, Boleh, boleh, boleh. untuk Word-nya. Boleh, boleh. Iya, Silahkan share screen Ibu Deborah. iya terima kasih. Kendala saya adalah yang ini Mbak. Sebentar, belum terlihat sebentar Ibu. Oh iya, oh salah. Salah, yang terlihat WA sekarang. Maaf. Iya Ibu. Mana? Oh ini Word. Ya, Baru loading Ibu. Oke. ya. Mbak, masalahnya itu adalah di tempat apa untuk translate, misalnya saya menulis Mbak Hanifa gitu ya. Nah, terus saya misalnya ke kemana gitu, ke Jakarta misalnya ya. Boleh, Nah, boleh. sekarang saya mau translate, mau terjemahkan. Nah, dia munculnya seperti ini Mbak. Lalu saya kan Ya.
Nah, kendalanya adalah hanya berapa bahasa yang ada di laptop saya ini. Bagaimana kira-kira solusinya Ini tuh, Mbak? kendalanya di MS Word-nya Ibu belum terupdate. Jadi perlu kita update untuk Microsoft-nya. Oh gitu. Iya. Ini bagaimana caranya, Mbak, itu Kalau ya? update Microsoft, Ibu bisa ke tempat servis. Oh gitu. Iya, Oh iya, baik. Nanti saya gitu. ke sana. Iya. Baik, terima kasih, Mbak. Sama-sama, Ibu. Dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada kendala? Untuk translate, memang seperti yang disampaikan Ibu Deborah tadi, ya, kita bisa menggunakan translate yang ada di Word kita. Jadi untuk translate itu mudah banget Bapak Ibu. Semisal saya pergi ke Jogja bersama teman saya. Nah, ini semisal kita mau translate, kita bisa gunakan translator yang ada di MS Word aja. Tinggal kita blok, lalu kita klik kanan, lalu kita klik yang namanya translate. Sebelah kanan nanti akan muncul pop-up. Nah, kalau semisal translate-nya sama seperti saya, dia tidak tertranslate gitu, nggih. Silahkan Bapak Ibu close translatornya, lalu masuk ke review. Ke review dalam posisi kalimat terblok ya Bapak Ibu, kalimat di blok, terus kita klik review. Oke, setelah itu kita klik language. Nah, di dalam language kita klik translate. Setelah itu kita pilih selection. Nah, dia nanti akan loading dan sudah tertranslate. Kalau sudah tertranslate kayak gini, kita tinggal di insert aja nih di bawah ini. Tinggal kita klik insert, dia akan otomatis tergantikan yang sudah kita blok. Gitu. Jadi untuk translator memang kita menyarankan Bapak Ibu menggunakan translator yang ada di Word saja. Itu sudah aman Bapak Ibu. Gitu. Langkah selanjutnya setelah kita menggunakan translator yang ada di Word, kita akan gunakan Grammarly karena kan kita menggunakan translator yang biasa gitu nggih. Jadi kita finalisasi dengan Grammarly karena Grammarly ini nanti yang akan membantu Bapak Ibu merubah semisal ada kalimat yang salah tulisannya, ada kosakata yang kurang s, ada kosakata yang salah, ada kalimat yang belibet gitu nggih, terlalu banyak penggunaan kata yang sama, itu nanti akan dikoreksi oleh Grammarly. Kenapa kok jadi finishing? Ya karena itu Bapak Ibu, dia akan memperhalus, mempercantik paper kita. Gitu. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Oh, jadi Grammarly ini untuk memperbaiki bahasa kita gitu ya. Betul, betul, betul Hmm. sekali Bu Krisnawati. Grammarly itu untuk finalisasi paper, untuk memperhalus, Dalam bahasa Inggris ya. mempercantik paper kita. Gitu. Iya, Ad- karena bahasa Inggris kan tidak sama dengan bahasa kita gitu ya. betul, betul. Hmm. Gitu. Ada pertanyaan dulu untuk alat-alat pada sesi kedua, maaf, ke sesi ketiga ini Bapak Ibu. Bagaimana, Mbak? Ada pertanyaan lagi mengenai alatnya? Ya, ya saya belum nggak nangkep semuanya. Oke, coba Soalnya nanti. nggak sempat nyatat, loncat-loncat. Ini jadi nggak komplit, jadi bingung jadinya. Oke, Bu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Kalau Ya, oke, Mbak. Bapak Denny. Iya, Bapak Denny. Saya tadi agak ketinggalan ya. Di bagian mana? Eh, kalau email email kan email saya ya, Mm-mm. itu passwordnya itu password email saya atau buat lagi password, Mbak? Bapak sudah pernah buat akunnya belum dulu? Oh udah, akun email. Bukan, bukan. Jadi akun Mendeley, beda. Oh belum, berarti Nah, kalau register ya. iya, kalau semisal belum, berarti password yang dimasukkan adalah baru, Oke password siap, baru. siap. Terima kasih. Gitu. Iya, Bapak. Ada lagi, Bapak Ibu? Nah, akun Mendeley itu Halo gimana cara Mbak, membuatnya? Sebentar, Ibu Krisnawati. Halo. Gimana Ibu Josephine? Iya, saya udah coba Mm-mm. apa mau install yang tadi Mm-mm. dikasih linknya, Mm-mm.
Tapi kok di laptop saya kok bilangnya itu Virus virus. di Grammarly-nya, Iya, Mbak, benar. di Grammarly-nya atau di dua-duanya? Waktu saya klik download, Mm-mm. itu dia beri apanya keluarnya kok bilangnya Itu virus. virus itu. Heeh. Dua-duanya atau salah satu? Hanya di Grammarly. Google Drive cannot Oke, scan this file ya. for. Kalau nanti ada tulisan Google Drive Iya, cannot itu silahkan nanti download anyway atau iya. diklik tetap download. Oh, bisa ya, download Ya, anyway bisa ya. betul. Bisa Ibu, bisa. Oke, baik. Oke, pertanyaan satu lagi, Mbak. Ya. Ya, saya biasanya menulis jurnal memang saya apa dalam bahasa bahasa Inggris yang bahasa Indonesia dulu terus Mas Enda. diterjemahkan Iya, gitu betul, ya betul, di betul. Grammarly juga di Google Translate terus Ya, saya bawa ke Grammarly betul. biar Ya, betul. disaring di Grammarly Ya, dan masih ada merah-merahnya. oke. Kemudian kalau misalnya seperti yang ini yang Mm-mm. langsung link ke MS Word-nya Mm-mm. itu nanti bahasa Inggrisnya kan kadang eh, bahasa Inggris akademik sama bahasa Inggris yang terjemahan secara harafiah atau lurus secara apa adanya. Dan itu gimana Berbeda. kalau misalnya Oke. harus yang harus Ya, eh, eh, yang akademik? memang, oke Ibu, memang nanti kalau kita pakai Grammarly Forward ini akan ada, kita harus setting dulu. Jadi kenapa kok tadi saya bilang Bapak Ibu harus menggunakan akun Hmm, premium, Grammarly akun premium, iya. agar kita bisa Mm-mm. men-setting dari domainsnya, dari tata bahasanya, kita harus akademik, gitu. Nggak, itu bisa kita setting. Jadi sebelum kita gunakan, kita Oh, harus di setting dulu, setting. gitu Ibu. Ya, oke. Ya, jadi bisa ya untuk bahasanya mungkin lebih Bisa, sangat bisa Ibu. advance atau apa. Heeh. Iya. Oke. Ya, terima kasih, Mbak. Sama-sama Ibu. Lalu di kolom chat ini ada pertanyaan dari Apanya Ibu tadi yang Catherine. premium? Apanya Gimana? tadi yang premium, Mbak Anifa? Akun Grammarly-nya Ibu. Akun Grammarly-nya harus beli yang Akun premium. Grammarly yang Betul, premium. betul. Hmm, Oke. Untuk Agar belinya di bahasanya mana? bagus Nanti ya. coba saya share nomornya ya Bapak Ibu ke grup. Iya. Heeh. Oke. Ya, lewat Oke. Shopee ya, Mbak, atau Ya, Tokopedia. kalau yang langganan saya itu dia udah berupa nomor Ibu. Jadi saya sudah ada nomornya. Mungkin nanti Heeh, lebih heeh. enak gitu. Nanti Nggih, Mbak Bapak Mbak Ibu share bisa aja. langsung chat. Heeh. Nggih. Siap Iya. Ibu. Heeh. Ya. Ya, makasih, Mbak. Sama-sama Ibu. Nah, ini ada Ibu Dina ini juga sudah beli lewat Shopee. Boleh Bu kalau mau di-share juga linknya ke grup. Kalian Dari yang Ibu. Scopus, Pak ya? Gimana Bapak? Kalian yang Scopus ya? Scopus juga bisa. Di langganan saya itu juga menjual akun Scopus. Mbak Hanifah, share dong nomor telepon langganannya Siap Bapak, saya biar akan saya kirimkan ke grup. Baik. ya tunggu ya. Baik Bapak, sekarang akan saya share. Oke, sudah saya kirimkan ke grup nggih Bapak Ibu. Nah, itu adalah nomor yang biasa saya gunakan untuk membeli akun lisensi dan juga Grammarly. Lalu ada pertanyaan dari Ibu Catherine nih, kalau terdeteksi keduanya virus, oke, Ibu Catherine apakah menggunakan macOS? Ini harus ada perizinan Ibu. Apakah Ibu berkenan untuk share screen? Iya benar ya Bu. Oke, siap. Karena kalau di macOS itu harus ada perizinan dari security and privacy-nya. Seperti yang saya sudah share screen-kan punya Ibu Nuraini tadi. Mbak Anifa, kalau yang premium ini berapa lama berlakunya? Tergantung Ibu beli. Ada yang 1 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun kalau tidak salah. Oh gitu. Ya, silahkan Bapak Ibu beli yang 1 bulan dulu aja. Hmm. Gitu. Biayanya berapa ya, Mbak? Beda-beda Ibu. Kalau cuma akun Grammarly kalau tidak salah di bawah 20.000, 18.000 napa nggih 1 bulan. Kalau untuk akun Scopus saya kurang tahu 180 atau 150-an. 600 Pak. Berapa tahun itu Pak? Berapa bulan itu Pak? Tahun.
Oke, setahun 600 bisa. Kita bisa coba yang 1 bulan dulu mungkin. Kalau 1 bulan 180-an sepertinya nih, Pak. Nah, kalau akun 180 Scopus Mbak. itu, Gimana Ibu? akun Scopus itu bisa kita bisa individu, bukan pakai organisasi gitu, bisa Nggak bisa. punya akun Scopus. Kalau individu itu kan akun Scopus seharusnya kan dari universitas Ibu, bukan individu. Nah, yang dibeli di Shopee itu apa? Kan ada yang Biasanya jual akun mereka Scopus mereka tuh. kasihkan akun sharing gitu. Jadi dari salah satu universitas yang ada di Indonesia kayak gitu. Atau kalau Ibu mau pakai yang private itu biasanya nanti di-add-in-kan di universitasnya mereka gitu. Akunnya mereka ya. Betul. Ya, kebetulan Mbak Hanifah saya juga ada beli kemarin di marketplace Heeh, kuning. heeh. Itu katanya selamanya, tapi nggak tahu juga sih Mbak. Nah, itu kita harus cross check kalau semisal dia tidak lifetime silakan dimarahin tokonya, Bu. Ya, itu katanya. Saya bayar 300-an sih. Iya, iya Iya. betul. Oke, kita masuk ke Ibu Catherine dulu, oke? Not open. Silahkan Ibu ke pengaturan setting system, lalu di security and privacy turun ke bawah. Ya itu privacy and security. Oke, turun lagi ke bawah, scroll ke bawah, yang sebelah kanannya, di scroll ke bawah, terus terus. Nah, open anyway, open anyway. Oke, open anyway. Silahkan masukkan passwordnya, use password. Oke, dia sudah twing-twing, tinggal tunggu dulu. Dia akan terbuka. Kalau untuk Grammarly nanti lewatnya MS Word, Ibu. Jadi Ibu nanti silahkan di-add-in kan lewat MS Word di bagian insert, lalu add-in. Kita tunggu dulu. Oke, sepertinya sudah mulai mau terbuka. Ibu sudah punya akun? Kalau sudah punya akun Reference Manager, bisa dimasukkan akun Reference Manager. Belum, Mbak. Belum, kalau belum kita register. Bawah ini, Bu, bawah, sebelah kiri bawah ini. Register. Baik, Bapak Rudi, selamat beristirahat. Oke, masukkan emailnya, Ibu. Oke, continue. Nah, ini udah pernah buat nih, Bu. Kita forgot password aja. Reset password, silahkan buka di HP mungkin kalau ada email reset password. Atau mau di sini juga boleh. Tinggal diklik reset password, nanti kita masukkan password baru. Setelah itu nanti tahapannya apa ya, Mbak? Setelah itu nanti Ibu masuk lagi ke Mendeley yang di bawah. Kalau Oh, sudah membuat password baru, Mendeley yang ada di toolbar bawah, kita masukkan email dan passwordnya, lalu kita sign in. Gitu. oh, oke, oke. Oke, baik. Baik, Ibu. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lainnya? Oke, nanti setelah ini kalau semisal Ibu Catherine masih bingung atau Ada terkendala, Mbak. bisa chat nggih, Ibu. Gimana? Makasih, Iya Mbak. Mbak, tanya Iya. Mbak. Silahkan, silahkan. Mbak, ini kan saya udah upload ke Word nih Mbak kan. Saya share screen aja lah ya Mbak ya. Boleh, boleh, boleh. Kenapa ini? Kenapa? Ya masih. Nah begini nih ya, udah kelihatan Mbak ya. Sebentar, belum. Loading, loading. Sudah deh ya. Oke, sudah terlihat. Bagaimana ini? Ini kan tadi udah ada Grammarly-nya nih. Mm-mm. Nah, tadi kan tujuannya kan ini nih harus bahasa Inggris dulu atau bisa kita Inggriskan gitu. Harus bahasa Inggris dulu dong. Baru ya kan. Oke, oke. Mbak, oke, sip. Saya nanya itu Mbak, bahasa Inggris dulu baru di Grammarly ya. Betul, betul. Jadi kalau yang masuk Grammarly itu harus sudah berbahasa Inggris semua. Bahasa Inggris ya. Kata Ibu, Oke. betul. Cuman yang itu saya nggak bisa kayaknya Mbak. Misalnya gini nih, yang kita mau ganti.
ya Heeh. kan? Nah, Oke, baru translate ya. betul. Translate. Oke, Heeh. setelah itu Tunggu dulu. ya, Oke. oke. Nah, baru Nah, ini nggak muncul nih. Coba Ibu close dulu translatornya. close dulu. Heeh. Terus Nah, Ibu baru pakai review, review atas nih review. review. Bentar ya, Hmm. Mbak. Review. Heeh. Translate. Oke. Bentar. Translate. Hmm. Kiri, 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 kiri. Di sini, sini. Ini, Kiri. kiri. Oh ya, ini dia. Ya. Tadi nggak kelihatan ininya. Pilih Oke, bentar. selection. Bentar. Translate. Terus pilih selection. Selection. Heeh. Selection. Oke. Oke, kita tunggu lagi dia muncul. Nah, ini sudah bisa nih. Oh, gini ya. Ya, tinggal di insert. Bentar, udah muncul belum bahasa Inggrisnya? Kita tunggu dulu, karena di tempat saya belum muncul. Nggih, Bapak Hermawan, Ibu Ingrid. Oke, nggak usah di... Oh, tadi belum Inggris ya, Ibu? Kita Iya, dulu. Oke, Indonesia Inggris ya. Coba Inggris, kita betul. berarti insert Oke, ya. tinggal di insert aja, betul. Ini belum terbahasa Inggris kan nih? Masih loading Hmm? kayaknya, Ibu? Masih loading kah? Iya, masih loading. Oke, nanti saya coba deh, Mbak. Berarti, Baik, oh, baik. terima kasih. Sama-sama Ibu Nelly. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah Bisa sudah aman? bisa diulangi lagi Mbak untuk translate-nya tadi ke Untuk bahasa Inggris mentranslate. awalnya gimana? Oke, Ibu Nelly boleh kita stop share screen dulu, Ibu Nelly? Boleh, boleh. Oke, Ntar saya stop ya. Oke, baik terima Ibu. kasih. Sama-sama. Untuk Bapak Ibu translate, oke, kita ke Indonesia dulu mungkin ya. Nah, kita punya bahasa Indonesia. Hmm. Selanjutnya tinggal kita blok. Kita blok, terus kita klik review. Klik review, Hmm. lalu kita klik language, kita klik translate, pilih selection. Oke, jika sudah Sebentar, habis lanjut, language, translate, lanjut, translate, selection. selection. Oke, sudah. Oke. Tinggal kita insert yang ada di bawah nih. Oh, Kita klik insert. insert. Nah, dia sudah berubah. Gitu. Yang bawah. Oke, aman ya Bapak Ibu? Oke, Mbak mau ini nanya lagi. gimana Ibu Joseph? Ya, kalau misalnya kalau kalimatnya terlalu satu satu paragraf aja bisa 4 baris kalimat aja mungkin bisa kalau terlalu banyak mungkin dia agak berat atau Iya, gimana ya? iya betul betul. Atau seperti itu Jadi ya. Jadi dia lama untuk mentranslate-nya betul betul betul. kalau Kalau terlalu untuk banyak. translate ini jangan lupa jangan sampai menyentuh translator ya Bapak Ibu. Maaf, jangan sampai menyentuh sitasi. Jadi kalau besok kita mensitasi Oh, itu mungkin jangan sampai nyentuh sitasi kalau sudah disitasi gitu. Jadi kalau abstrak itu kan nggak ada sitasi, aman kalau kita mau blok semua. Cuma nanti memang agak hmm, lambat. Jadi untuk iya, saran saya heeh. untuk mentranslate per kalimat jangan sampai menyentuh sitasi. Gitu Ibu Joseph. Iya, oke. Oke. Ya, makasih, Mbak. Sama-sama Bapak Ibu. Hmm. Oke. Untuk malam hari ini bisa kita cukupkan Bapak Ibu. Karena juga sudah mungkin ada banyak Bapak Ibu yang sudah capek, lelah gitu nggih. Sudah jam 9 lebih di bagian timur juga mungkin sudah larut. Untuk malam hari ini kita cukupkan. Jika Bapak Ibu masih terkendala bisa chat saya ataupun chat yang ada di grup gitu ya Bapak Ibu. Apakah malam hari ini kita bisa sesi foto? Silahkan yang masih bergabung kita on cam dulu Bapak Ibu. Kita dokumentasikan malam hari ini. Silahkan yang mau on cam, Let's silahkan. go. Silahkan on cam dulu, Bapak Ibu on cam, on cam. Oke.
Yeah, I just on my picture. Oke, At my face. Mas my picture. saya hitung 1 sampai 3, nanti akan kita print screen. Kita gaya bebas saja nih Bapak Ibu, tersenyum cantik juga boleh. Saya hitung Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk malam hari ini. Mohon maaf jika Hanifah menjelaskan banyak salahnya, banyak kurangnya. Jika mungkin ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di grup dan juga bisa japri. Begitu ya Bapak Ibu untuk malam hari ini saya cukupkan. Terima kasih untuk atensi Bapak Ibu malam hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam Sama-sama, warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. maaf Makasih Mbak Hanifah. Selamat beristirahat. Izin untuk Terima menutup. kasih. Iya. Selamat Makasih belajar Mbak. semuanya. Sama-sama Bapak Ibu. Oke.